Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Damar Juhardi, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan membahas tentang kekontinian fungsi pada interval. Langsung saja, fungsi-fungsi yang kontinu pada interval mempunyai sejumlah sifat-sifat yang sangat penting yang tidak dimiliki oleh fungsi-fungsi kontinu pada umumnya. Nah, pada bahasan sekarang kita akan membahas beberapa sifat penting dan beberapa aplikasinya. 5.3.1 definisi suatu fungsi f a menuju r disebut terbatas pada a jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan real m lebih dari 0 sehingga fungsi x-nya itu kurang dari sama dengan m untuk setiap x anggota himpunan a. Nah, fungsinya itu terbatas adalah fungsi terbatas adalah fungsi yang nilainya tidak melewati batas tertentu. Nilai fungsinya itu masih bisa dikendalikan oleh suatu bilangan m. Jadi walaupun nilai fungsinya itu berubah-ubah, nilainya itu tidak akan melewati batas atas dan batas bawah tertentu. Nah, misalnya kita punya bilangan m sama dengan 5. Lalu fungsi memenuhinya itu fungsi x kurang dari sama dengan 5. Maka semua nilai fungsinya itu selalu berada tidak lebih dari 5 dan tidak kurang dari negatif 5. Dengan kata lain, suatu fungsi terbatas pada suatu himpunan jika range atau daerah hasilnya itu terbatas dalam R. Untuk mengatakan bahwa suatu fungsi tak terbatas pada himpunan yang diberikan adalah dengan mengatakan bahwa tidak terdapat bilangan yang menjadi batas. Untuk range-nya secara matematis atau secara formal, suatu fungsi tak terbatas pada himpunan A jika diberikan sembarang m lebih dari 0. Terdapat titik xm anggota A sehingga fungsi x-nya itu lebih dari m. Nah, sebagai contoh, fungsi f yang didefinisikan pada interval a 0 sampai 0 dan tak hingga oleh fungsi x sama dengan 1 per x adalah tak terbatas. Nah, mengapa itu tak terbatas? Karena ketika x-nya itu semakin mendekati 0 dari kanan dan nilainya itu 1 per x, maka nilai 1 per x-nya itu menjadi sangat besar. Misalnya x-nya itu sama dengan 1, maka fungsi x-nya itu sama dengan 1. Lalu misal x-nya itu 0,1, maka fungsi x-nya itu sama dengan 10. Nah, kalau nilai x-nya itu 0,01, maka nilai fungsi x-nya itu sama dengan 100. Nah, semakin kecil nilai x, maka hasil fungsinya itu akan semakin besar. Nah, lalu yang selanjutnya 5.3.2 teorema keterbatasan. Jika I adalah interval A dan B, interval tertutup terbatas, dan f-nya itu I menuju R kontinu pada I, maka fungsi f terbatas pada I. Nah, untuk pembuktiannya kita menggunakan metode kontradiksi. Artinya kita mulai dengan menganggap pernyataannya itu salah. Jika fungsi tidak terbatas, maka untuk setiap bilangan asli n selalu ada titik xn di interval I, sehingga fungsi xn lebih dari n. Artinya, nilai fungsi bisa dibuat lebih besar dari 1, lebih besar dari 100, bahkan lebih besar dari 1 juta. Karena semua xn berada di interval I sama dengan A dan B, maka barisannya itu xn merupakan barisan yang terbatas. Karena nilainya tidak mungkin keluar dari interval tersebut, kemudian kita menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass. Teorema ini mengatakan bahwa setiap barisan yang terbatas pasti memiliki barisan bagian yang konvergen. Maka dari barisan xn kita ubah menjadi x and r yang konvergen ke suatu titik x. Karena interval I adalah interval tertutup, maka limit dari barisan bagiannya itu tersebut juga masih berada di dalam interval. Jadi x-nya itu anggota I. Selanjutnya digunakan sifat kekontinuan fungsi. Karena fungsi kontinu dan x and r menuju ke x, maka berlaku fungsi x and r
menuju ke fungsi X. Artinya barisan fungsi X and R harus konvergen. Tetapi di awal kita sudah menganggap fungsi X lebih dari N. Ini berarti nilai fungsinya itu terus membesar tanpa batas. Barisan seperti itu tidak mungkin konvergen. Dari sinilah muncul kontradiksi. Di satu sisi, barisan fungsinya itu harus konvergen karena fungsinya itu kontinu. Tetapi di sisi lain, nilai fungsinya itu terus membesar, sehingga tidak mungkin konvergen. Karena terjadi pertentangan, maka asumsi awalnya itu salah. Jadi kesimpulannya itu fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas dan pasti terbatas. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang teorema maksimum minimum 5.3.1 definisi. Misalkan A subset R dan F anggota A menuju R. Nah, pada sebab ini dibahas pengertian maksimum dan minimum mutlak suatu fungsi. Fungsi dikatakan mempunyai maksimum mutlak jika ada suatu titik X bintang atas pada himpunan A, sehingga nilai fungsi di titik tersebut paling besar dibanding semua titik lainnya. Lalu secara matematis ditulis fungsi X bintang atas lebih dari sama dengan fungsi X, dan terdapat X anggota A. Artinya semua nilai fungsi tidak melebihi fungsi X bintang atas. Jadi fungsi X bintang atas adalah nilai terbesar fungsi pada domain tersebut. Sedangkan minimum mutlak terdapat di titik X bintang bawah, sehingga nilai fungsi di titik itu paling kecil dibanding dengan seluruh nilai fungsi yang lainnya. Lalu secara matematis ditulis fungsi X bawah kurang dari sama dengan fungsi X, terdapat X anggota bilangan anggota A. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas 5.3.4 teorema maksimum minimum. Jika I sama dengan A dan B, interval tertutup terbatas pada F, I menuju R, kontinu pada I, maka F mempunyai maksimum mutlak dan minimum mutlak. Nah, teorema ini menyatakan bahwa jika suatu fungsi pada interval tertutup dan terbatas, maka fungsi tersebut mempunyai maksimum mutlak dan minimum mutlak. Teorema ini merupakan lanjutan dari teorema yang sebelumnya. Sebelumnya sudah dibuktikan bahwa fungsi kontinu itu fungsi kontinu pada interval tertutup pasti terbatas. Nah, sekarang dibuktikan lebih jauh bahwa fungsi tersebut benar-benar mencapai nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Nah, langsung saja ke pembuktian. Kita mendefinisikan himpunan nilai fungsi. Fungsi I sama dengan himpunan fungsi X, terdapat X anggota I. Nah, karena fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas, maka menurut teorema sebelumnya, himpunan nilai fungsi ini juga terbatas. Karena himpunan nilai fungsinya itu terbatas, maka himpunan tersebut pasti mempunyai supremum dan infimum. Misalkan, S bintang atas adalah supremum dari fungsi I, dan S bintang bawah adalah infimum dari fungsi I. Supremum dapat dipahami sebagai batas atas terkecil. Artinya semua nilai fungsinya itu tidak melebihi S bintang atas. Tetapi nilai fungsinya itu dapat mendekati S bintang atas sedekat mungkin. Nah, selanjutnya kita akan dibuktikan bahwa supremum ini benar-benar dicapai oleh fungsinya. Karena S bintang adalah supremum fungsi I, maka untuk setiap bilangan asli N, S bintang atas sama min 1 per N, bukan batas atas himpunan dari nilai fungsi. Akibat terdapat titik Xn anggota I, sehingga S bintang atas dikurangi 1 per N, fungsi Xn kurang dari S bintang atas, dan fungsi Xn lebih dari S bintang atas dikurangi 1 per N. Artinya nilai fungsi semakin dekat menuju ke supremum. Karena semua titik Xn berada pada interval tertutup A dan B, maka barisannya itu Xn dan merupakan barisan terbatas. Dan menurut teorema Bolzano yang tadi, setiap barisan terbatas mempunyai subsekuens yang konvergen. Nah, karena fungsi kontinu di X bintang atas, maka fungsi XNR
menuju ke fungsi X bintang atas. Di sisi lain, dari ketaksamaan sebelumnya diperoleh bahwa fungsi X and R menuju ke S bintang atas. Nah, karena limit suatu barisan hanya satu, maka fungsi X bintang atas sama dengan S bintang atas. Artinya supremum itu benar-benar dicapai oleh si fungsinya itu. Jadi X bintang atas merupakan titik maksimum mutlak. Nah, kesimpulan dari teorema ini adalah fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas pasti memiliki maksimum mutlak, dan fungsi tersebut juga pasti memiliki nilai minimum mutlak. Dan yang terakhir, kekontinuan dan bentuk interval sangat penting dalam keberlakuan di teorema yang ini. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas 5.3.5 teorema mengenal lokasi akar. Nah, untuk memahami teorema ini terdapat 3 komponen utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, domain interval tertutup. Fungsi f harus terdefinisi pada interval tertutup dan terbatas, yaitu pada lembar ini misalkan I sama dengan A dan B. Lalu yang kedua, syarat kontinuitas atau mutlak. Fungsi f harus kontinu pada sepanjang interval I. Artinya, grafik fungsi tersebut utuh dan tidak terputus, tidak berlubang dan tidak mempunyai lompatan. Lalu yang terakhir, perubahan tanda. Nilai fungsi pada kedua ujung interval harus memiliki tanda yang berlawanan. Teorema ini menuliskan dua kemungkinan. Yang pertama, fungsi A kurang dari 0 dan 0 kurang dari fungsi B, atau jika fungsi A lebih dari 0 dan 0 kurang dari fungsi B. Fungsi A lebih dari 0 dan 0 lebih dari fungsi B, maka terdapat bilangan C anggota A dan B sehingga fungsi C sama dengan 0. Nah, jika ketiga syarat itu terpenuhi, maka teorema itu menjamin terdapat C anggota A dan B sedemikian sehingga fungsi C sama dengan 0. Nah, artinya pasti terdapat minimal satu bilangan C di dalam interval terbuka A dan B yang membuat nilai fungsinya itu sama dengan 0. Bilangan C inilah yang disebut sebagai akar persamaan atau titik potong grafik terhadap sumbu X. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas 5.3.6 teorema nilai pertengahan dari Bolzano. Misalkan I suatu interval dan fungsi dan F I menuju R, fungsi kontinu pada I. Jika A, B itu terdapat I, anggota himpunan I, dan K anggota bilangan R, anggota R memenuhi fungsi A kurang dari K dan K kurang dari fungsi B, maka terdapat titik C anggota I antara A dan B sehingga fungsi C sama dengan K. Nah, untuk membuktikan teorema ini kita menggunakan transformasi, yaitu menggeser fungsi agar kita bisa menerapkan teorema lokasi akar 5.3.5 yang tadi sebelumnya dibahas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jika posisi A lebih kecil dari B. Pada kasus ini kita mendefinisikan sebuah fungsi baru, yaitu Gx sama dengan fungsi X kurang dari K. Langkah berikutnya, kita memeriksa nilai fungsi Gx pada ujung-ujung intervalnya. Karena di awal kita diketahui fungsi A kurang dari K, maka nilai Ga pasti lebih kecil dari 0 atau negatif. Dan sebaliknya, karena K kurang dari fungsi B, maka nilai Gb pasti lebih besar dari 0. Nah, dari sini kita diperoleh pertidaksamaan tanda, yaitu Ga kurang dari 0 dan 0 kurang dari Gb. Karena fungsi Gx-nya itu terbukti kontinu dan mengalami perubahan tanda di ujung intervalnya, kita dapat menerapkan langsung teorema yang sebelumnya 5.3.5. Dan menurut teorema tersebut pasti terdapat titik C dengan rentang C kurang dari A dan A kurang dari C dan C kurang dari B. Sedemikian sehingga nilai fungsi Gc-nya itu sama dengan 0. Dan lalu jika kita substitusikan kembali ke bentuk awal,
GC sama dengan FC kurang dari X sama dengan 0. Dan secara aljabar menghasilkan himpunan akhir bahwa FC sama dengan K. Dengan demikian kasus pertama itu terbukti. Lalu yang kedua, di kondisi sebaliknya di mana posisi B lebih kecil dari A. Dan lalu logika pembuktiannya itu persis sama, namun kita menyesuaikan fungsinya itu dengan bantuan menjadi tadi kan Gx, sekarang menjadi Hx sama dengan K dikurangi Fx. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas 5.3.7 akibat. Di premis awalnya menyebutkan bahwa I sama dengan A dan B adalah interval tertutup terbatas dan F adalah fungsi kontinu dari I ke bilangan real. Di sini terdapat kondisi untuk konstanta K, yaitu K itu harus memenuhi pertidaksamaan infimum fungsi I kurang dari sama dengan K dan K kurang dari sama dengan supremum fungsi I. Pertidaksamaan ini menegaskan bahwa nilai K berada di dalam rentang nilai infimum atau nilai terkecil dari fungsi dan nilai supremum atau nilai terbesar dari fungsi pada interval tersebut. Nah, di pembuktian teorema ini kita menggunakan dua konsep utama. Langkah yang pertama kita didasarkan pada teorema maksimum dan minimum. Karena fungsi f kontinu pada interval tertutup terbatas I, maka nilai infimum dan supremum fungsi tersebut bukan lagi sekedar abstrak, melainkan benar-benar nilai yang harus dicapai oleh si fungsinya itu. Oleh karena itu, terdapat titik C bintang bawah dan C bintang atas di dalam interval I. Sedemikian sehingga infimum fungsi I itu sama dengan fungsi C bintang bawah dan supremum fungsi I sama dengan fungsi C bintang atas. Nah, dengan mensubstitusikan nilai tersebut, hipotesis awal kita bertransformasi menjadi pertidaksamaan yang tadi fungsi C bintang bawah kurang dari sama dengan K dan K kurang dari fungsi C bintang atas. Nah, dari titik ini kita dapat menerapkan teorema nilai pertengahan Bolzano. Karena K berada di antara dua nilai fungsi, yaitu fungsi C bintang bawah dan fungsi C bintang atas, sedangkan fungsinya kontinu. Lalu teorema Bolzano itu menjamin secara mutlak keberadaan titik C di antara C bintang bawah dan C bintang atas, sehingga fungsi C sama dengan K. Maka akibat dari teorema ini resmi terbukti. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.